Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di sesi perkuliahan. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi proses perkuliahan yang akan kita bahas bersama terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang berbicara tentang pengantar studi Islam. Pengantar studi Islam ini merupakan satu mata kuliah yang menjadi kemestian bagi teman-teman mahasiswa, khususnya di jurusan manajemen dakwah, bimbingan konseling Islam, dan juga jurusan-jurusan yang lainnya. Baik, yang saya jelaskan pada kesempatan ini terkait dengan mata kuliah ini mengkaji berbagai pendekatan studi Islam. Mata kuliah ini memperkenalkan beragam model pendekatan dalam mempelajari Islam sebagai landasan untuk dapat dipahami ajaran atau untuk dapat dipahami sebagai sebuah ajaran atau doktrin Islam secara mendalam. Oleh sebab itu, tujuan dari perkuliahan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa untuk dapat mentransformasikan model-model pemikiran dan pendekatan dalam memahami ajaran Islam secara objektif, komprehensif, dan integratif. Dalam konteks kajian akademis, ini harus selalu mengalami diversifikasi secara dinamis bersamaan dengan semakin berkembangnya studi Islam di berbagai belahan dunia. Sebuah keniscayaan dalam studi Islam mengadaptasi berbagai metodologi atau epistemologi dan mencoba mentransformasikannya kepada mahasiswa. Hal ini disebabkan atau diharapkan menjadi perangkat paradigma cara berpikir, landasan berpikir, dan pola berpikir, pendekatan dan metode yang berakumulasi secara dinamis dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Inilah yang akan dibahas dalam proses perkuliahan selama satu semester, dan dari harapan-harapan ini kita akan kembangkan menjadi beberapa bahasan yang agak rinci. Yang pertama terkait untuk untuk mendapatkan lebih dalam atau untuk memperdalam materi tentang ini, maka pengantar studi Islam akan mencoba menjelaskan tentang pengantar studi Islam itu sendiri. Yang kedua tentang beberapa prinsip dasar epistemologi Islam. Yang selanjutnya berbicara tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama, sumber dan karakteristik Islam, Islam sebagai agama wahyu yakni Al-Quran, bersumber pada Al-Quran. Yang selanjutnya Islam sebagai produk budaya, nanti kita akan bicarakan Islam sebagai agama wahyu dan Islam sebagai produk budaya, itu ada perbedaannya. Yang selanjutnya Islam sebagai pengetahuan ilmiah, Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam studi Islam, nanti kita akan bahas bersama. Selanjutnya akan berbicara tentang aneka metodologi atau aneka pengantar tentang memahami Islam. Selanjutnya berbicara tentang aliran pemikiran Islam, model-model penelitian keagamaan, perbandingan dalam studi Islam, studi kawasan, yang berbicara tentang kawasan-kawasan mana saja yang erat kaitannya dengan ajaran Islam, Islam dan gagasan universal. Islam mencoba memberikan pandangan-pandangan terhadap kehidupan dunia global dan dinamika Islam kontemporer. Artinya ingin menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi Islam itu sendiri pada saat sekarang, dan bagaimana Islam mencoba memberikan solusi atas problem-problem yang yang dihadapi hari ini. Dari bahasan-bahasan ini kita dapat turunkan menjadi beberapa poin yang itu nanti akan dirinci dalam beberapa pertemuan. Ini yang pertama tentang lingkup pengantar studi Islam, yang di sini nanti kita akan berbicara tentang
pengertian metodologi dan paradigma dan pendekatan studi Islam. Yang kedua, kita akan berbicara tentang arti dan lingkup studi Islam. Yang ketiganya, kita akan berbicara urgensi mempelajari pengantar studi Islam. Yang keempatnya, berbicara tentang aspek-aspek sasaran studi Islam. Untuk yang kelima, kita akan berbicara tentang pertumbuhan studi Islam dulu dan sekarang. Untuk bahasan yang keduanya, ini kita akan berbicara tentang beberapa prinsip dasar epistemologi Islam. Prinsip dasar ini menjadi prinsip dasar epistemologi Islam ini menjadi kajian metodologis ya sebenarnya yang berkaitan dengan studi Islam itu sendiri. Dan di sini akan dibicarakan tentang pengertian epistemologi Islam, epistemologi dan Islam akan dibicarakan tentang sumber pengetahuan, wahyu, akal dan rasa. Yang selanjutnya akan berbicara tentang kriteria kebenaran dalam epistemologi Islam. Juga akan berbicara tentang peranan dan fungsi pengetahuan. Yang ketiganya, kita akan berbicara tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Ini menjadi bagian yang sangat bisa didiskusikan lebih mendalam tentang manusia, kebutuhan doktrin agama. Dalam bahasan ketiga ini kita akan bicara tentang satu, kebutuhan manusia terhadap agama. Yang kedua, berbicara tentang fungsi agama dalam kehidupan. Yang ketiganya, kita akan bedah bersama tentang rasa ingin tahu manusia, human quest for knowledge manusia. Yang keempatnya, kita akan berbicara tentang doktrin kepercayaan agama. Doktrin kepercayaan agama. Oke, itu bahasan ketiga. Bahasan keempatnya, kita akan berbicara tentang sumber dan karakteristik Islam. Oke. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Sumber dan karakteristik Islam. Nanti di bahasan ini kita akan berbicara yang pertama tentang sumber ajaran Islam. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Yang kedua tentang sifat dasar ajaran Islam. Yang ketiganya tentang moralitas Islam. Di situ akan berbicara tentang ibadah, pendidikan, ilmu sosial, dan di dalam juga ada akhlak. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang Islam dan wacana pembaharuan. Wacana pembaharuan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan karena Islam di situ akan lahir atau akan tampil melihat situasi dan kondisi perkembangan zaman. Oke, untuk bahasan selanjutnya ini di bahasan kelimanya. Di bahasan kelimanya kita akan bicara tentang Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu yang dasarnya pada Al-Qur'an. Nanti di sini akan berbicara tentang pengertian wahyu dan pengertian Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an. Yang selanjutnya akan berbicara tentang hubungan Al-Qur'an dengan hadis, ijma dan qiyas. Dan untuk pendekatan selanjutnya adalah pendekatan pokok dalam studi Al-Qur'an. Ini poin kelima. Poin keenamnya kita akan bicara tentang Islam sebagai produk budaya. Islam sebagai produk budaya. Apa yang akan kita bicarakan terkait dengan materi ini? Maka yang pertama tentang pengertian kebudayaan, unsur dan fungsi kebudayaan. Juga akan bicara tentang kelahiran Islam dan sentuhan-sentuhan budaya, sentuhan-sentuhan budaya. Ini erat kaitannya dengan kelahiran Islam di daerah mana dan bagaimana budaya Arab sebelum Islam dan Arab setelah Islam. Yang poin C-nya kita akan berbicara tentang Islam antara gejala sosial dan budaya. Nanti kita akan klasifikasikan di situ antara gejala sosial dan budaya yang berkaitan dengan sebelum dipengaruhi Islam, sudah dipengaruhi Islam, atau sudah sebelum ada Islam, setelah ada Islam. Selanjutnya kita akan diskusi tentang pendekatan pokok dalam studi budaya. Pendekatan pokok studi budaya. Bahasan selanjutnya di bahasan ke-7 kita akan berbicara tentang Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Islam sebagai sebuah pengetahuan ilmiah.
bukan hanya sebagai sebuah pengetahuan imani yang tentunya membutuhkan penjelasan-penjelasan lebih rinci, tapi ini lebih dibicarakan pada pengetahuan ilmiah. Di sini akan bicarakan tentang arti dan perbedaan antara pengetahuan, ilmu dan filsafat. Yang keduanya berbicara tentang metode ilmiah dan struktur pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah, ada struktur pengetahuan ilmiah. Yang ketiganya akan bicarakan tentang klasifikasi pengetahuan ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Nanti termasuk juga perkembangan Islam itu masuk pada wilayah mana saja. Oke, bahasan yang selanjutnya akan berbicara tentang pendekatan pokok. Ini berbicara tentang Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Yang poin D-nya berbicara tentang pendekatan pokok studi Islam. Ada interdisipliner dan multidisipliner. Ini untuk yang ke-8-nya kita akan bicara tentang beberapa pendekatan studi Islam. Nah, di sini ada pendekatan normatif, antropologis, sosiologis, teologis, fenomenologis, filosofis, historis, politis, psikologis, dan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ini berbicara tentang beberapa pendekatan dalam studi Islam. Oke, untuk selanjutnya ini di poin ke-9 kita akan berbicara tentang aneka metodologi memahami Islam. Aneka metodologi memahami Islam. Di sini akan ada beberapa bahasan. Ada metodologi tafsir, ada metodologi hadis, ada metodologi filsafat dan teknologi. Ada filsafat dan teologi. Ada tasawuf dan mistis Islam. Ada kajian metodologi fikih dan kaidah usuliyah. Ada metodologi pemikiran modern, ada metodologi pendidikan Islam, ada metodologi tekstual dan kontekstual. Juga di situ dijelaskan akan dibahas bersama tentang muqaranah madhab. Jadi kaitan satu sama lain, kedekatan atau perbedaan antar madhab. Ada Syafi'i, Hambali, Maliki, dan lain sebagainya. Di poin ke-10 kita akan berbicara tentang dimensi aliran pemikiran Islam. Dan di bahasan ini kita akan membahas lebih rinci tentang dimensi Islam, iman dan ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tanda-tanda ciri-ciri Islam, iman, ihsan, proses Islam, proses iman, dan proses ihsan. Munculnya aliran pemikiran Islam dan di sana juga aliran teologi, termasuk tadi kalam singgung sedikit di atas, aliran fikih dan aliran tasawuf. Di poin ke-11 kita akan berbicara model penelitian keagamaan. Nah, ini sangat termasuk pada kajian kontemporer karena memang penelitian keagamaan ini belum terlalu rinci ya. Yang di sini kita akan bicarakan yang pertama tentang arti penelitian agama, yang kedua tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Ini agak berbeda. Ini sangat berbeda ya. Ada penelitian agama, ada penelitian keagamaan. Konstruksi teori penelitian keagamaan dan model-model penelitian keagamaan. Di bahasan ke-12 atau di pertemuan ke-12 kita akan berbicara tentang perbandingan dalam studi Islam. Di sini kita akan memperdalam tentang arti perbandingan agama. Kedua, Islam dan perbandingan agama lain. Yang ketiga, faktor perbedaan dan kesamaan keyakinan agama. Yang keempatnya, tentang problem dan prospek perbandingan studi Islam. Di bahasan ke-13 kita akan berbicara tentang studi kawasan. Studi kawasan ini ada 5 poin ya. Yang pertama tentang arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Yang kedua tentang orientalisme, melihat Islam kritis. Orientalis melihat Islam kritis.
Yang kedua, yang ketiganya kita berbicara oksidentalisme, menjawab Islam sejati. Ini ada judul buku ini memiliki judul tersendiri, pembahasan tersendiri yang lebih dalam. Yang keempatnya, dunia Islam sebagai objek studi antara timur dan barat. Dunia Islam sebagai objek studi antara timur dan barat. Untuk yang ke poin kelimanya di studi kawasan Islam ini berbicara tentang problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Poin ke-14-nya kita akan berbicara tentang Islam dan gagasan universal. Mohon maaf. Di sini kita akan bicarakan tentang Islam dan globalisasi, modernisme dan puritanisme Islam. Juga akan bicarakan tentang gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Juga Islam eksklusif dan Islam inklusif. Kita akan bicarakan tentang islamisasi sains dan pluralisme agama-agama. Untuk poin ke-15, ini poin terakhir dalam bahasan pertemuan perkuliahan kita akan berbicara dinamika Islam kontemporer. Apa saja yang dibahas di dalam dinamika Islam kontemporer inilah. Yang pertama tentang postmodernisme dan neomodernisme Islam. Postmo dan neomodernisme Islam. Yang kedua tentang Islam liberal. Yang ketiganya tentang Islam kultural dan Islam struktural. Juga dibicarakan tentang post tradisionalisme Islam serta agama-agama baru. Ini adalah bahasan-bahasan yang kita akan bahas bersama dalam proses perkuliahan di bahasan studi Islam ini. Dan tentunya teman-teman juga diharapkan nanti menyimak satu sama lain terkait dengan bahasan-bahasan yang akan kita bahas secara rinci satu sama lain. Ini berbicara tentang bahasan-bahasan ya, tentang tema-tema yang akan kita bicarakan lebih mendalam di sesi-sesi pertemuan selanjutnya. Di sini ada 13, 14, 15 bahasan yang sudah dirinci satu sama lain tentang bahasan-bahasan yang dalamnya. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini terkait materi perkuliahan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan bertemu di dunia sosial atau dengan media-media yang lain yang sekiranya dapat membantu menjelaskan lebih rinci terkait dengan proses perkuliahan ini. Demikian, dan marilah kita tutup proses perkuliahan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.